Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillah dan bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan materi kuliah pengantar teknologi informasi. Dalam judul penggunaan perangkat lunak produktivitas bagian 1. Bersama dosen pengampu Ibu Husnul Khatimah MPD. PPT ini disusun oleh saya sendiri, Jamiluddin, dengan nomor NIM 2281 130613, kelas A13. Definisi perangkat lunak produktivitas. Perangkat lunak produktivitas adalah jenis perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengguna dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan mereka. Perangkat lunak ini biasanya menyediakan berbagai fitur dan fungsi yang membantu pengguna dalam mengelola tugas, waktu, proyek, dan komunikasi. Adapun beberapa contoh perangkat lunak produktivitas yang umum digunakan meliputi 1. Pengolah kata. Perangkat lunak ini digunakan untuk membuat, mengedit, dan memformat dokumen teks seperti Microsoft Word atau Google Dokumen. 2. Spreadsheet. Perangkat lunak spreadsheet seperti Microsoft Excel atau Google Sheet memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengelola data dalam bentuk tabel, melakukan perhitungan, dan menghasilkan grafik. 3. Aplikasi manajemen proyek. Aplikasi ini membantu pengguna dalam mengatur tugas dan pekerjaan dalam proyek, mengelola jadwal, dan berkolaborasi dengan anggota tim seperti Trello, Asana, atau Microsoft Project. 4. Aplikasi kalender dan pengelola tugas. Aplikasi semacam ini membantu pengguna dalam mengatur jadwal, mengingatkan tenggat waktu, dan mengelola tugas harian seperti Google Calendar, Microsoft Outlook, atau Todoist. 5. Aplikasi kolaborasi. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk bekerja sama secara online dengan anggota tim, berbagai file, dan berkomunikasi melalui pesan instan atau video seperti Microsoft Teams, Zoom, Google Meet,
atau Google Drive. Keuntungan penggunaan perangkat lunak produktivitas. 1. Efisien. Efisien waktu. Perangkat lunak produktivitas membantu mengotomatisasi tugas-tugas rutin dan mengatur pekerjaan dengan lebih terstruktur. Ini mengurangi waktu yang dihabiskan untuk tugas manual dan memungkinkan pengguna untuk fokus pada tugas-tugas yang lebih penting. Yang kedua, peningkatan produktivitas. Dengan fitur-fitur seperti perorganisasian tugas, pengelolaan waktu, dan kolaborasi yang efisien, perangkat lunak produktivitas membantu meningkatkan produktivitas pengguna. Pengguna dapat mengelola pekerjaan mereka dengan lebih baik, mengurangi kesalahan, dan menghasilkan hasil yang lebih baik dalam waktu yang lebih singkat. 3. Kolaborasi yang lebih baik. Kolaborasi yang lebih baik. Perangkat lunak produktivitas memfasilitasi kolaborasi tim dengan menyediakan platform yang memungkinkan berbagai informasi berkomunikasi dan bekerja secara bersama-sama. Ini memungkinkan anggota tim untuk bekerja secara efisien, saling berkoordinasi, dan berbagi pembaharuan dalam waktu nyata. Yang keempat, organisasi yang lebih baik. Perangkat lunak produktivitas juga membantu pengguna dalam mengatur informasi tugas dan proyek dengan lebih baik. Fitur seperti pengelolaan kalender, to-do list, catatan, dan pengaturan prioritas membantu pengguna menjaga kegiatan mereka tetap teratur dan terorganisir. Kelima, analisis dan pelacakan kinerja. Beberapa perangkat lunak produktivitas menyediakan fitur analisis dan pelaporan yang memungkinkan pengguna untuk melacak kinerja mereka, mengevaluasi kemajuan proyek, dan mengidentifikasi area di mana perbaikan dapat dilakukan. Ini membantu pengguna untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan meningkatkan kinerja mereka secara keseluruhan. Akses dan flex. Yang keenam, akses dan fleksibilitas. Dengan adanya perangkat lunak produktivitas berbagai pengguna dapat mengakses data dan pekerjaan mereka dari mana saja dan kapan saja. Melalui perangkat yang terhubung dengan internet, ini memberikan fleksibilitas dan memungkinkan pengguna untuk bekerja secara remote, berkolaborasi dengan tim yang terpisah geografis, dan mengelola pekerjaan mereka dengan mudah. Yang ketujuh, pengurangan biaya.
Penggunaan perangkat lunak produktivitas dapat membantu mengurangi biaya dalam jangka panjang dengan mengotomatisasi tugas-tugas manual dan meningkatkan efisiensi. Pengguna dapat menggunakan biaya operasional, menghindari kesalahan yang mahal, dan memaksimalkan pengguna sumber daya yang ada. Jadi, penggunaan perangkat lunak produktivitas dapat memberikan keuntungan yang signifikan bagi individu, tim, dan organisasi dalam hal efisiensi, produktivitas, kolaborasi, dan pengelolaan pekerjaan. Tip memilih untuk teman-teman yang akan memilih perangkat lunak, berikut adalah beberapa tip untuk memilih perangkat lunak produktivitas yang sesuai kebutuhan Anda. 1. Identifikasi kebutuhan Anda. Pertama, tentukan dengan jelas kebutuhan Anda. Apakah Anda membutuhkan perangkat lunak untuk pengelolaan proyek dan pengolahan kata atau jenis lainnya? Buat daftar fitur dan fungsi yang penting bagi Anda. 2. Lakukan riset pasar. Lakukan riset pasar untuk mengetahui berbagai perangkat lunak produktivitas yang tersedia. Baca ulasan, perbandingan, dan rekomendasi dari pengguna lain. Perhatikan juga popularitas, reputasi, dan umpan balik dari pengguna yang sudah ada. 3. Evaluasi fitur dan fungsionalitas. Tinjau fitur-fitur dan fungsionalitas dari perangkat lunak yang Anda pertimbangkan. Pastikan perangkat lunak tersebut menawarkan fitur yang penting bagi Anda dan sesuai dengan kebutuhan Anda. Periksa integrasi dengan perangkat atau aplikasi lain yang Anda gunakan. 4. Coba versi percobaan atau demo. Jika memungkinkan, coba versi percobaan atau demo dari perangkat lunak tersebut. Hal ini akan membantu Anda mengalami langsung antarmuka pengguna, kemudahan penggunaan, dan kinerja perangkat lunak tersebut sebelum Anda membuat keputusan pembelian. 5. Pertimbangkan kegunaan dan kecerdasan. Pilih perangkat lunak yang mudah digunakan dan intuitif, antarmuka yang ramah pengguna, dan pengalaman pengguna yang baik akan membantu Anda memanfaatkan perangkat lunak dengan lebih efektif. Juga pertimbangkan apakah perangkat lunak tersebut memiliki fitur kecerdasan buatan atau otomatisasi yang dapat meningkatkan produktivitas Anda. 6. Perhatikan dukungan pelanggan dan pembaruan. Pastikan perangkat lunak yang Anda pilih memiliki dukungan pelanggan yang baik dan pembaruan reguler.
Dukungan pelanggan yang responsif akan membantu Anda mengatasi masalah atau pertanyaan yang mungkin timbul. Pembaruan reguler akan memastikan bahwa perangkat lunak tetap aman, berfungsi dengan baik, dan sesuai dengan perkembangan teknologi terbaru. 7. Tinjau biaya dan keberlanjutan. Pertimbangan biaya perangkat lunak, baik biaya pembelian awal maupun biaya langganan atau pemeliharaan jangka panjang. Pastikan bahwa perangkat lunak tersebut akan memberikan nilai yang sebanding dengan biaya yang Anda keluarkan. Juga periksa apakah perangkat lunak tersebut memiliki jaminan keberlanjutan jangka panjang dan kompatibilitas dengan sistem operasi atau perangkat kerja yang Anda gunakan. 8. Pertimbangkan ulasan dan rekomendasi. Baca ulasan dan rekomendasi dari pengguna lain yang sudah menggunakan perangkat lunak tersebut. Pendapat dan pengalaman mereka dapat memberikan wawasan berharga tentang kelebihan dan kekurangan perangkat lunak tersebut. Dengan melakukan riset dan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, Anda dapat memilih perangkat lunak produktivitas yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi Anda. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.